Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Raja Pemakan Jiwa yang berkata, "Sepertinya kau takut pada Ye Chen." Tapi Patriark Yama menegaskan, "Bukankah dirimu juga sama sepertiku? Karena kau hanya berani memerintahkan seorang tetua untuk menghabisinya. Dan lagi pula tak ada raja maupun pasukan untuk ditempatkan di sana. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang seperti Ye Chen?" Tapi tiba-tiba saja datang seorang prajurit yang mengabarkan bahwa Ye Chen dan pasukannya telah meninggalkan Beichu untuk menuju ke dunia fana. Patriark Yama dan Raja Pemakan Jiwa tentu sangat terkejut mendengar berita itu. Scene berpindah ke istana Nanzhao. Di sana terlihat Ruoshi yang memberitahu sang kakek bahwa ayahnya telah datang. Ye Chen mengatakan jika diriku datang untuk membawa Ruoshi. Kemudian Patriark Liu memberikan alat musik milik Ruyan pada Ye Chen. Ye Chen meminta maaf karena telah gagal menjaga Ruyan. Tapi Patriark Liu menjawab bahwa kau telah berusaha menolongnya 3 tahun lalu. Namun kini dia telah tiada karena pertarungan itu. Maka mungkin ini memang sudah menjadi jalan takdirnya. Setelah itu, Ye Chen beserta Ruoshi pun segera pergi dari sana. Sedangkan Patriark Liu menangis karena mengingat kepergian putrinya. Sesampainya di lembah Yunruo, Ruoshi sangat senang melihat pemandangan di sana. Cusuan berkata jika sepertinya kau pernah ke lembah ini. Ye Chen menjawab, "Kemanapun kau melangkah, maka aku akan mengikuti jejakmu." Cusuan menjelaskan bahwa aku pernah berada di sini ketika kau kembali ke Nanchu. Ye Chen mengatakan pantas saja dirimu tak tahu apa yang telah terjadi di Nanchu saat ini. Cusuan memberitahu, "Aku berpikir kau akan bereinkarnasi sebagai manusia fana. Karena itulah aku menunggumu di sini selama 3 tahun. Namun aku tak menyangka setelah diriku pergi, kau malah datang ke sini." Cusuan juga bersyukur karena akhirnya kita bisa bertemu lagi. Bahkan saat mengatakan hal tersebut, dirinya sampai berlinang air mata. Ye Chen bertanya, apakah dalam 3 tahun terakhir dirimu belum pernah keluar dari lembah ini? Dan tidak pernahkah dirimu ke tempat terlarang di Dachu? Cusuan menjawab, apa sebenarnya yang sedang kau bicarakan? Tempat terlarang di Dachu tentu saja aku belum pernah ke sana. Ye Chen segera memeluk Cusuan dan meminta maaf karena dirinya pasti salah mengira. Ye Chen menyadari bahwa Cusuan sama sekali tak mengingat jika dirinya pernah ke tempat terlarang itu. Ye Chen berpikir, apakah kau akan tetap menjadi Cusuanku yang dulu? Di alam bawah sadarnya, Ye Chen berniat masuk ke sebuah pintu untuk menuju tingkat surga. Namun tanpa diduga ada sebuah rantai yang menyegel tubuhnya. Ye Chen mengatakan, mungkin saat ini kau bisa menghentikan diriku. Tapi suatu hari nanti aku pasti akan berhasil melewati pintu tersebut. Namun muncul sebuah pintu lainnya yang membuat Ye Chen berpikir, jika pintu ini bukanlah alam surga. Tak hanya itu, ada 9 tingkat alam kuasi surga dan diriku sudah berada di alam itu. Tetapi mengapa aku harus melewati 2 gerbang kemajuan untuk mencapai alam surga? Jadi apakah ini adalah sebuah batasan yang ditetapkan oleh dewa untukku? Sedangkan di pintu masuk lembah Yunruo terlihat seorang pria yang mulai menghampiri Ye Chen. Ye Chen bertanya, siapakah dirimu sebenarnya?
Dan dari mana kau mendapatkan mata immortal tersebut? Ye Chen juga menyadari mungkinkah orang ini adalah penguasa suci dari Yan Huang, yang jika benar berarti dia adalah Hong Chen generasi ke-97. Namun pria tersebut tak menjawab dan hanya diam saja sambil menatap Ye Chen. Tapi Ye Chen yang penasaran berniat untuk membuka topeng pria itu. Dan tanpa diduga, pria bertopeng itu mengeluarkan kekuatannya yang membuat Ye Chen terpental. Setelah itu, pria tersebut bergegas pergi menuju Ruoshi dan Jusuan yang ada di dalam tenda. Ye Chen berkata bahwa dengan kultivasimu saat ini, apakah kau tidak takut ditertawakan karena menyerang gadis kecil dari manusia fana? 说我的仙轮眼还在，元皇第97代圣主红尘化身体，对一个凡人小女娃出手，莫非是有什么人在戏？ Pria bertopeng itu tak peduli dan langsung menyerang Ye Chen. Ye Chen yang kesal membalas serangan tersebut dengan teknik rahasia ilahi. Lantas karena hal itu, adu kekuatan pun terjadi di antara mereka. Namun tetap saja pria bertopeng tersebut tak terluka sedikit pun. Ye Chen sadar jika satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan mode iblis. Dengan terpaksa, Ye Chen pun menyerang pria itu dengan teknik Wanjian. Tak tinggal diam, pria bertopeng itu segera membuat formasi untuk menahannya. Tetapi Ye Chen berhasil menghunuskan pedangnya ke dalam tubuh pria bertopeng. Tapi tanpa diduga, pria tersebut berhasil membuat Ye Chen kembali terhempas ke tanah. Ye Chen tak menyangka jika darah milik Hong Chen sama persis dengan darahnya saat dalam kondisi hampir abadi. Sehingga Ye Chen mengeluarkan kekuatan segel naga Taisu untuk menahan Hong Chen. Namun sayangnya, Ye Chen tak bisa mencapai kondisi yang dia inginkan. Jadi jika terus seperti ini, diriku tak memiliki kekuatan untuk bertarung dengannya. Fengshen! 化阵起伏，休想靠近他们。那个状态下流出来的血液，一模一样。 Oleh karena itu, Ye Chen menggunakan sebuah teknik naga bahuang untuk menyerang Hong Chen. Tetapi serangan darinya sama sekali tak berpengaruh sedikit pun. Lalu Hong Chen pun segera membalas serangan tersebut. Bahkan hanya dengan satu kali pukulan saja, Ye Chen mampu dibuat terpental. Tak hanya itu saja, Hong Chen juga mengeluarkan kekuatan Wanjian yang membuat Ye Chen kewalahan. Lalu Hong Chen menyerang Ye Chen sampai membuatnya tak sadarkan diri. Tapi Ye Chen tersadar bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi. Hal itu dikarenakan Cusuan tak mendengar keributan apapun yang telah mereka lakukan. Hong Chen kembali berjalan menuju tempat Ruoshi dan Cusuan. Sementara Ye Chen yang masih berusaha menghentikannya, kini tiba-tiba saja terjatuh. Seketika itu juga datang Cusuan yang menghadang jalan Hong Chen. Kemudian saat melihat Cusuan berada di hadapannya, Hong Chen terkejut dan langsung menghilang. Sedangkan Cusuan pun langsung terjatuh pingsan setelah kepergian Hong Chen. Di istana Tianxuan, Master Fuya penasaran apakah itu semua akhir dari segalanya. Sang ratu menjawab, memangnya apa lagi yang kau harapkan? Karena mereka berdua bertarung dengan akal pikiran mereka. Dan karena pertarungan antara pedang Juxian melawan mata immortal adalah yang paling mengejutkan dalam dunia pikiran mereka. Master Fuya bertanya, jadi siapakah pemenangnya di antara mereka berdua? Ratu Tianxuan menjelaskan bahwa secara alami tak ada perbedaan pun di antara mereka. Master Fuya kembali bertanya, lantas apa sebenarnya hubungan antara Ye Chen dan Hong Chen? Ratu Tianxuan mengatakan, jika aku tak bisa melihat seperti apa garis keturunan yang dimiliki Hong Chen, tetapi mata immortal miliknya juga berasal dari Jiang Taisu. Mendengar penjelasan itu membuat Master Fuya menjadi sangat terkejut. 这就完了。究竟是什么关系？诛仙剑对决六道仙轮椅。 Kembali pada Ye Chen yang masih tak sadarkan diri. Di dalam mimpinya, Ye Chen melihat sebuah tapak tangan besar ingin menyerangnya.
Lalu seseorang tanpa wujud berkata jika ada saatnya iblis menyerang 7 kejahatan dan sudah waktunya bagi para kultivator untuk bertarung melawan surga. Tiba-tiba saja datang seorang pria tak dikenal yang menyuruh Ye Chen untuk segera membunuh Ruoshi. Tapi tak berselang lama Ye Chen terbangun dari mimpinya itu. Dirinya juga melihat Ruoshi yang menangis sambil membangunkan Chu Xuan. Ye Chen berpikir jika sepertinya Hong Chen sangat kuat sehingga Chu Xuan tak bisa menghadapinya. Tapi dirinya terkejut karena ternyata Hong Chen tak melakukan apapun pada Chu Xuan. Ruoshi bertanya pada Ye Chen bagaimanakah keadaan ibu sekarang. Ye Chen menjawab bahwa ibumu baik-baik saja. Ye Chen berkata apakah mereka semua sudah pergi dari tempat ini. Dan Ruoshi hanyalah seorang manusia fana. Namun mengapa Hong Chen ingin sekali membunuhnya? Tak berselang lama Chu Xuan akhirnya tersadar. Tapi dirinya kebingungan mengapa aku berada di luar sini. Sehingga ia bertanya apakah kau yang membawaku ke sini? Ye Chen menjawab dengan kesal, sebaiknya kau jangan asal menuduhku. Karena aku adalah seorang pria baik-baik. Dan jika kau masih tak percaya, tanyakan saja pada Ruoshi. Tetapi dengan santainya, Ruoshi mengatakan bahwa aku tak mengetahui apapun. Ye Chen tentu menjadi sangat kesal karena Ruoshi malah berkata seperti itu. Setelah itu, ia mengatakan bahwa aku sangat lapar. Chu Xuan menjawab, kalau begitu, aku akan mencari makanan yang enak untukmu. 我可是正人君子。是不是你把我抱出来的？我什么都不知道。你问他，他能替我作证。 Di perbatasan antara Nanchu dan Beichu, terlihat teman-teman Ye Chen yang sudah menunggunya datang. Huo Teng berkata jika Ye Chen dan Chu Xuan sudah lama tinggal di Beichu. Jadi apa sebenarnya yang telah mereka berdua lakukan di sana? Lalu Xian bertanya pada Hua, apakah menurutmu Master Ye Chen masih mengingatku? Karena sudah sejak 3 tahun lamanya kita tak lagi bertemu dengan Master. Hua menjawab bahwa tentu saja Master akan selalu mengingat kita. Di sana juga ada Luoshi yang menggenggam erat tangan Xuanu hingga membuatnya kesakitan. Luoshi meminta maaf karena sepertinya diriku terlalu bersemangat untuk bertemu Ye Chen. Tetua Ding Tian juga berkata jika bukan karena Ye Chen, pasukan surgawi tak akan seperti sekarang. Dan Ye Chen memanglah anugerah terbaik dari surga. 宣师叔在北楚磨蹭了那么久，那小子总算要回来了。抱歉，我太激动了。你说这么多年不见，真是人才济济呀！ Tetua Gu Santong sangat terkejut melihat Ye Chen datang bersama seorang anak kecil. Dirinya tak menyangka baru 10 hari lebih anak Ye Chen dan Chu Xuan sudah sangat besar. Sementara itu Ruoshi bertanya mengapa ada banyak sekali orang yang berkumpul di sana. Chu Xuan menjawab bahwa mereka semua datang untuk menyambut kepulangan kita. Sementara Ye Chen tak habis pikir jika mereka semua datang seperti ingin menyerang Beichu. Seorang pria juga mengatakan bukankah kita terlalu berlebihan hanya untuk menjemput 1 orang. Tetapi tetua tersebut menjawab jika kau tak boleh berkata seperti itu. Karena semua ini dilakukan khusus untuk pasukan surgawi kita. Xie Yun memberitahu Ye Chen bahwa kami sudah menyiapkan pesta 3 hari 3 malam untuk merayakan kepulanganmu. 3 hari kemudian terlihat Ye Chen dan Chu Xuan berada di Jet Guild Sekte Heng Yue. Ye Chen berkata bahwa aku ingat pertama kali ke sini kau dan Chu Ling Er memukuliku. Namun Chu Xuan menjawab saat ini kami tak akan bisa mengalahkanmu. 还以为是要去攻打北楚呢。都是来迎接我们的。 还觉得你熊儿爷爷啊，专门演给我们看的。 现在我们可打不过你了。 Ye Chen menjelaskan setelah melewati hidup dan mati, saat itulah aku menyadari betapa indahnya kebersamaan ini. Lalu Chu Xuan bertanya apakah setelah Dacu bersatu haruskah kita mengasingkan diri bersama. Sambil berpelukan, Chu Xuan menjelaskan jika kita bisa bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Bahkan juga sambil berpegangan tangan dan menua bersama-sama.
Pada malam harinya, Ye Chen pergi untuk menemui Xing Yue. Ye Chen meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Namun tanpa berbasa-basi, mereka berdua segera pergi untuk melihat kondisi Xing Chen. Sesampainya di sana, Xing Yue memberitahu bahwa Xing Chen sudah tertidur sejak 3 tahun lalu. Tapi Ye Chen menjawab kau tak perlu khawatir karena dia belum mati. Sehingga saat itu juga, Ye Chen mulai melakukan proses untuk membangunkan Xing Chen. 子之生，于子贤，我们便一起归阴吧。让你久等了。也没有等很久，昏迷后就一直在沉睡。 Saat itu, Ye Chen menyadari jika Dao Xing Chen kini berada dalam keheningan yang mematikan. Tetapi jiwanya jelas tak terluka. Bagaimana bisa dia tertidur lama tanpa sebab yang jelas? Xing Yue bertanya, jadi bagaimanakah keadaannya sekarang? Ye Chen menjawab jika semua ini sangatlah aneh. Karena aku saja sudah pulih yang seharusnya dia juga sama. Sehingga sepertinya masalah ini tak ada kaitannya dengan diriku. Xing Yue berkata, jadi apakah yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chen bertanya, pernahkah kau melihat naga kuno Taisu? Kemudian naga Longye datang dan menjelaskan, tentu saja aku pernah bertemu dengannya. Namun diriku belum menemukan penyebab tubuh Daomu kehilangan kesadaran sampai sekarang. Naga Longye meminta agar Xing Yue keluarlah sebentar karena aku ingin berbicara dengan Ye Chen. Setelah itu, ia memberitahu bahwa tubuh Daomu ini sudah jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Ye Chen lalu bertanya apakah ada cara untuk membuatnya terbangun. Naga Longye menegaskan jika diriku masih mencari cara untuk melakukannya. Oleh karena itu, aku membutuhkan bantuanmu. 但我也没有找到各种缘由，现在已经陷入一个奇妙的意境。小女花，你先出去，你别担心。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 97 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.